persilahkan untuk disiapkan pertanyaannya, kemudian dipikirkan matang-matang pertanyaan terbaiknya, dan nanti dari teman-teman panitia akan mengirimkan sebuah link di kolom Zoom-nya. Jadi nanti Sobat Cari bisa langsung tulis pertanyaannya di link tersebut, dan jangan lupa untuk tulis nama beserta email. Karena sesuai yang sudah disampaikan oleh MC tadi, bahwa akan ada 5 hadiah menarik dari Cari Bos untuk penanya terbaik juga. Jadi biar teman-teman panitia mudah nih untuk menghubunginya, jangan lupa ketika nulis pertanyaannya, tulis juga nama dan juga alamat emailnya. Nanti segera akan dikirimkan, ada link presensi dan juga ada link sesi tanya jawabnya, jadi dipersiapkan aja pertanyaannya sampai sekarang ya, mumpung sebelum mulai dan nanti ketika mulai acara juga. Mungkin tanpa panjang lebar lagi, mendingan kita langsung aja sambut Ibu Florencia. Halo Ibu, selamat malam. Halo, selamat malam, Salma. Halo Ibu, apa kabarnya? Baik, apa kabar teman-teman semua, bagaimana? Baik. Iya nih Bu. Baik, Bu. Ada kurang lebih 300 partisipan yang hadir di malam minggu ini. Ini jomblo atau gimana ya? Kayaknya kok nggak pada malam mingguan. Ini semangat banget Bu kayaknya, antara saya bingung ini jomblo atau pengen belajar juga. Tapi saya yakin kayaknya ini karena semangat pengen belajar sama Ibu, pengen mencari ilmu tentang interview skill, tentunya juga untuk meningkatkan CV value, karena topik hari ini luar biasa banget nih Bu. Gitu. Saya juga di awal pesimis ya, Salma. Ini malam minggu loh, ini jam 7 malam, ini waktunya teman-teman tuh hangout. Ini jangan-jangan yang pacaran sambil lihat webinar ya, luar biasa. Kayaknya, soalnya sekarang udah era 4.0 ya Bu. Iya, era 4.0 kayaknya sekarang kalau pacaran karena nonton bioskop agak sulit, kayaknya mending nonton webinar aja untuk ningkatin skill juga. Jadi makin luar biasa nih, generasi milenial sekarang tuh udah ngerti masa depan, udah visioner banget. Jadi pacaran, malam mingguan sambil webinar juga. Luar biasa, keren banget nih, kayaknya teman-teman juga udah pada nggak sabar Bu. Jadi mungkin tanpa pikir panjang lagi, kita langsung mulai aja sesi webinarnya. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Oke, thank you Salma. Mungkin sebelum mulai, saya ingin kenalan dulu deh dengan teman-teman. Karena hari ini banyak banget yang join, mungkin saya pengen denger 1-2 orang dari teman-teman yang hadir di acara hari ini. Kurang lebih ketika melamar pekerjaan, apa sih concern apa sih yang teman-teman hadapi? Mungkin bisa di-sharing, jadi kita bisa bahas lebih lanjut di sesi ke depan. Ada nggak yang punya kesusahan apa, concern apa, atau isu ketika melamar kerja? Kan hari ini kan Key Success to Find a Job ya judulnya. Ada nggak? 1-2 orang aja boleh, sama boleh. Oke. Boleh, mungkin ini ada yang nulis di kolom chat juga Bu. Ini beberapa, ada dari Rini Dwi Astuti, katanya sudah sampai interview tapi digantung Bu, di ghosting, katanya nggak ada kelanjutan. Oh, ada juga yang tidak linier dengan background pendidikan, ini kata Ragil Triwahyudi. Kalau kata Novi Segimanati, katanya haram kalau belum kerja. Aduh, ngeri banget nih kayaknya Bu. Oke, ini menarik ya, Rini ya tadi saya baca, Rini. Ya. Interview di ghosting. Nah, ini banyak banget cerita juga tentang di ghosting oleh interviewer. Tapi definitely teman-teman nanti saya akan bahas lebih lanjut how to follow up. Gimana cara follow up kalau teman-teman misalnya udah interview, apa yang harus dilakukan, nanti kita bisa bahas. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk share screen. Perkenalan sedikit teman-teman, nama saya Florencia, teman-teman bisa panggil Flo, currently CEO at Bright Internships, dan saya banyak berkecimpung di career preparation ataupun connecting students atau yang professionals dengan corporate in Indonesia atau overseas, dan kurang lebih punya 10 tahun experience interning and working overseas dan juga di Indonesia, di New Zealand, China, dan Hong Kong. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada mungkin mendapati kegalauan-kegalauan tentang karir, internship, career preparation, feel free teman-teman, you can connect with me di @florenciawiono di LinkedIn ataupun di Instagram. Jadi teman-teman kalau misalnya ada pertanyaan, feel free to connect. Nah, sekilas tentang Bright Internships, kita punya banyak banget program-program yang keren dari Bright Internships. Mungkin yang ada di sini teman-teman yang sedang mencari magang atau belum ketemu tempat kerja yang sesuai. Kita punya Global Non-Hospitality Internship di 17 negara.
Kemudian ada hospitality internship. Ini programnya di let's say di Maldives, di Thailand, di Vietnam, UAE, Qatar, dan kita punya special program di 2022 FIFA World Cup Qatar Internship. Nah, teman-teman definitely bisa contact our advisor untuk get to know more information. Ada Asia Virtual Internship juga. Jadi teman-teman bisa magang di perusahaan di luar negeri, tapi teman-teman stay at home, work from home. Jadi teman-teman bisa mingle, bisa connect dengan international partners ataupun international expert professionals, tapi teman-teman kerjanya dari rumah. Ini Asia Virtual Internship Program. Ada Indonesia Internship juga di Indonesia, di Jakarta, Surabaya, Malang, Bali, Jogja, dan banyak top cities di Indonesia. Dan yang terakhir ada Career Preparation Program, Career Preparation Training, meliputi seperti hari ini, salah satu contohnya seperti CV, interview, ataupun LinkedIn, personal branding, networking, dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan bahas key success to find a job, increase your CV value, and interview. Well, teman-teman, kita akan bahas sedikit di depan, ada talent requirement, kemudian job hunting, terkait CV, interview, dan juga professional experience. Nah, kalau misalnya tadi ada teman-teman yang udah melamar ke 10 perusahaan, 20, 30, atau bahkan 50 or 100 company, tapi belum dipanggil. Mungkin kita bisa share sedikit, kita bisa open secret sedikit dari para HRD atau HCD. Ada beberapa talent requirement yang memang dibutuhkan oleh company di zaman sekarang ya, terutama new wave employers, perusahaan-perusahaan yang baru, kemudian startups, ataupun perusahaan dalam tanda kutip yang kekinian. Nah, itu biasanya mereka perlu kandidat yang punya yang bisa teknologi, dalam artian teknologi savvy. Nah, kalau teman-teman gaptek, misalnya nggak bisa running Microsoft Word, ataupun Excel, ataupun misalnya social media, dan kedepannya nanti bakal banyak lagi apps, automation, dan lain-lain. Nah, itu definitely teman-teman nggak akan dipilih dari corporate. Jadi be aware, open to technology, dan teman-teman harus nggak gaptek ya teman-teman, karena di kedepannya semuanya udah teknologi. Nah, ini cari bos aja, apps-nya udah pakai apps, pakai website, udah keren banget. Nah, teman-teman you need to know how to run those IT, gadget, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, company sekarang melihat dari talent-talent yang mereka punya, ini sebenarnya culture fit atau enggak sih? Jadi kalau misalnya di sini ada Salma, ada Tiara. Salma misalnya prefernya ke multinational company karena vibe-nya atau culture-nya dia lebih suka yang ke multinational. Tapi kalau di sini Tiara, let's say dia lebih nyaman di small medium enterprises karena semuanya lebih ke keluargaan, kemudian sistemnya sudah ada, sifatnya lebih kayak dekat satu dengan yang lain. Nah, itu teman-teman mereka menyesuaikan dengan culture dari personal dan juga perusahaan. You don't need to be kayak jealous gitu dengan teman-teman. Oh, kok bisa ya di startup atau kok bisa ya di perusahaan ini? Jangan. Definitely teman-teman harus tahu cultural fit-nya teman-teman itu seperti apa. Teman-teman ini cocok nggak sih di bidang seperti startup ataupun di bidang ataupun di company yang ada di luar negeri yang multinational ataupun yang di small enterprises. Nah, seperti apa? Kemudian ada yang ketiga, talent requirement itu teman-teman punya cross disciplinary expertise. Nah, ketika teman-teman punya cross disciplinary expertise dalam artian, oke, saya jurusannya finance, tapi saya suka nulis sebenarnya, saya suka bikin konten, saya suka blogging. Nah, itu di mana salah satu individu punya berbagai macam skills yang kita bilang cross disciplinary expertise. Nah, definitely kalau misalnya teman-teman yang tadi, ada yang bilang kalau nggak salah di awal, nggak sesuai industrinya dengan yang dilamar ataupun dengan majornya dia, it's okay. Sekarang ini banyak perusahaan yang sangat-sangat open dengan talent-talent, meskipun jurusannya nggak cocok dengan posisi yang dilamar, tapi anaknya bisa menunjukkan, wah skillnya ini ternyata cocok. So definitely teman-teman jangan berkecil hati, teman-teman harus bisa selalu optimis. Just show them and showcase your skill. Itu talent requirement. Masih banyak sih sebenarnya talent requirement yang lain, kalau kita bahas bisa 1 jam kalau talent requirement, tapi definitely 3 yang paling basic itu teman-teman ini harus punya.
Nah, kalau misalnya ditanya, oke, kita udah tahu kurang lebih company-nya suka requirement yang seperti apa. Then the next question, how to find a job atau how to find an internship. Nah, ini teman-teman banyak cara. Yang pertama pasti melalui universitas teman-teman. Karena universitas ini biasanya punya career center ataupun CDC. Nah, itu mereka punya banyak partners corporate. Nah, di sini teman-teman bisa datang ke kampusnya ataupun ke staff-nya, staff dari CDC atau career center dan tanya, ada nggak job opening ataupun vacancy yang sesuai? Itu satu. Kemudian yang kedua, career fair. Career fair sekarang banyak banget. Yang online juga keren-keren sekarang. Jadi stay tune untuk teman-teman bisa lihat, biasanya banyak dipromote di job website ataupun mereka banyak banget di social media itu kalau mereka lagi posting career fair. Kemudian job platform. Nah, Cariboss is one of them. Job platform. Itu teman-teman bisa lihat dari vacancy yang ada, dari lowongan yang ada, teman-teman bisa mulai, oke, kayaknya ini cocok, ataupun ini nggak cocok, gimana. Nah, itu teman-teman yang bisa decide. Tapi job platform is also one of the ways to find a job. Kemudian company website. Nah, ini banyak yang tanya biasanya. Kalau kita ada suka suatu perusahaan ataukah kita punya ideal company, bisa nggak sih kita approach company-nya? Yes, definitely teman-teman bisa banget untuk bisa approach company-nya. Karena let's say mereka memang nggak membuka lowongan sekarang, tapi ketika teman-teman udah mengumpulkan CV ataupun resume, dan teman-teman ini bagus banget, skill-nya cocok dan kedepannya dibutuhkan, itu aplikasi teman-teman itu akan di-keep oleh corporate. Nah, ketika di-keep, ketika mereka punya vacancy yang sesuai, you are the first one to be contacted. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ideal company, go ahead, shoot them an email, ataupun mereka punya di website tuh biasanya ada section yang berhubungan dengan karir, itu bisa juga. Kemudian third party, misalnya Bright Internships, ataupun headhunting company, ataupun banyak sekali konsultan yang bisa membantu teman-teman untuk find a job. Definitely, teman-teman, it's one of the ways juga. Biasanya ini hassle free, karena teman-teman datang, ada konsultasinya, mereka akan memberikan peluang-peluang yang cocok untuk teman-teman. Jadi definitely save time juga. Kemudian network, nah ini yang penting banget, terutama bagi teman-teman yang sekarang ada di bangku universitas untuk bisa network. Network is very very important. Dalam artian ketika teman-teman sekolah, join banyak aktivitas, join banyak organisasi, teman-teman kenal banyak orang, ataupun ketika ada acara networking, teman-teman join aja. Karena di sana teman-teman akan bertemu experts, professionals, di mana teman-teman you'll never know. Mungkin yang teman-teman ketemu sekarang itu in the future they will be your future boss, ataupun kedepannya akan menjadi partner kerja, ataupun jadi teman baik. Nah, anything, but network is very very important. Kemudian dari LinkedIn, teman-teman yang di sini yang belum punya LinkedIn, ada nggak? Kasih kita reaction dong, yang belum punya. Saya yakin udah banyak yang punya ya, harusnya teman-teman yang ada di sini. Ada nggak? Oke, ada satu. Ali, definitely after this event you need to create one ya. Harus punya LinkedIn account, karena di LinkedIn itu banyak banget fitur-fitur how to find a job. Nah, definitely ketika teman-teman ada di LinkedIn, di social media yang profesional ini, teman-teman bisa connect dengan professionals ataupun dengan staff yang ada di perusahaan yang teman-teman mau untuk intern ataupun untuk kerja ke depannya. So, and ketika teman-teman udah tahu, oh oke, ini caranya, dan sekarang ini prosesnya, job hunting. Yang pertama, know your passion atau career goals. Kalau misalnya teman-teman happen untuk suka ataupun tahu dari kecil, teman-teman, oh saya ini bagus di desain, saya masuknya sekolahnya di DKV, nanti kerjanya mau desain related, then you are very lucky. Tapi ada beberapa teman-teman yang ternyata ketika mereka memilih jurusan, mereka masih bingung. Skill saya ada beberapa, ataupun saya ada suka beberapa industri, jadi bingung pilih yang mana, dan di kedepannya pun karirnya masih bingung juga. Nah, teman-teman, you need to know yourself, tahu passionnya, career goals-nya kemana, apa yang bikin teman-teman happy untuk kerja di kemudian hari. Nah, definitely satu, teman-teman you need to know. Kemudian untuk plan.
ketika teman-teman planning untuk karir itu nggak instan, teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini yang masih semester 1 ataupun yang di awal-awal udah mulai planning your career, udah mulai isi CV-nya, udah mulai join activities, join organizations. Karena ketika teman-teman nanti buat CV, which is the next step is preparing your CV or resume, teman-teman akan menuliskan, wah teman-teman ini udah pernah ngapain aja di CV-nya. Udah pernah ikut aktivitas ini, udah kepanitiaan ini, atau udah pernah part-time job, atau udah pernah magang, apapun. Then you need to plan ahead definitely. Setelah itu CV, tadi udah dibahas sedikit, kemudian is your interview. Kalau CV-nya udah diterima oleh recruiters, kemudian teman-teman masuk ke babak selanjutnya, biasanya itu ada interview. Di interview ini lagi biasanya dibagi beberapa. Yang pertama interview dengan HRD, kemudian yang kedua dengan user, yang ketiga kalau teman-teman memang interviewnya untuk posisi yang managerial level ke atas, itu biasanya ketemu dengan board of directors. Nah, jadi ini teman-teman, you need to know how to ace your interview. Kita akan bahas juga sedikit nanti di belakang. Kemudian have a standout personal branding. Nah, kalau teman-teman di sini, boleh saya kasih 1 menit untuk teman-teman di sini, boleh Google your name. 1 menit ya, teman-teman. Ketika teman-teman Google yourself, misalnya saya, Florencia Wiono, itu yang keluar apa? Nah, itu 1 menit ya, saya kasih ke teman-teman. Oke, ini kita coba googling nama sendiri ya. Saya juga Ya, mau coba nih. Kayaknya saya mau coba juga nih. Iya, boleh sama. Oke. Mungkin para peserta juga boleh coba juga ya. Apa yang teratas gitu ya, Bu ya, yang dilihat ya? Yang di first page biasanya, Google first page. Nah, kalau udah, sambil teman-teman Google namanya, itu kalau teman-teman just in case, teman-teman melihat sesuatu yang inappropriate, mungkin waktu yang masih kecil, suka nulis blog, yang lagi galau-galau, lagi patah hati, ada di blog, nah, itu definitely teman-teman harus hapus. Ataupun teman-teman menemukan foto yang nggak sesuai, atau teman-teman nggak bisa cari nama teman-teman di Google. Nah, itu juga a big question mark. Karena kita dari HRD ataupun di human resource, itu teman-teman biasanya kita kepoin. Wah, ini di sini ada Salma nih yang ngelamar di perusahaan kita. Sebelum kita terima, kita akan cek Salma. Kita lihat, oh ternyata anak ini oke, personal branding-nya bagus, LinkedIn-nya penuh banyak isinya, banyak aktivitasnya. Kemudian kita riset, oh ternyata Salma ini tergabung di dalam organisasi A, B, C, pernah part-time dan lain sebagainya. Nah, definitely it's easier for us to accept her in our company karena kita melihat Salma punya personal branding yang bagus, let's say. Tapi kalau kita belum bisa menemukan nama kita ketika kita Google ourselves, nah, itu teman-teman, at least ketika teman-teman punya LinkedIn account, nama teman-teman akan keluar di first page. Lain lagi kalau kondisinya memang nama teman-teman ini satu aja ya, misalnya namanya Budi. Nah, kalau Budi kan yang keluar nggak ada nama panjangnya, kemudian yang keluar banyak banget, itu memang agak sedikit repot. Tapi kalau misalnya teman-teman punya ada 2 nama, let's say itu LinkedIn, teman-teman kalau punya LinkedIn account, itu pasti ada di first page. So, definitely create one. Kemudian setelah teman-teman tadi interview, punya personal branding, kemudian setelah saya interview, definitely you need to follow up. Nah tadi kalau yang di ghosting, definitely setelah interview teman-teman harus say thank you. Simple thank you aja, mulai dari email boleh, dari WhatsApp boleh, ataupun kalau dia sending information, interview informationnya by call, you can call them back. Jadi follow up is very important. Dan tanyakan, oke Pak, thank you for the opportunity. Kalau misalnya kita bisa dengar berapa, atau kita bisa follow up kapan ya Pak untuk dengar hasilnya dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman boleh banget untuk follow up company-nya. Kemudian network, again, skill up now. Nah, skill up now ini adalah campaign yang kita keluarkan dari Bright Internship di tahun 2019, which is as simple as teman-teman setiap hari harus bisa belajar, harus bisa skill up setiap hari. Contohnya mungkin hari ini luar biasa banget, sudah ada 327 dan counting ya, ini bertambah terus jumlah peserta yang hadir, teman-teman yang mau cari ilmu, yang skill up setiap hari.
Itu bagus banget teman-teman. Dan after you done all of this, you can land your job atau internship. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit tentang CV kemudian interview. CV and resume. Nah, untuk teman-teman, to let you know bahwa CV and resume are two different things. Jadi ini nggak sama. Kalau resume itu lebih ke one page summary. Isinya yang relevan aja ke jobnya. Dan biasanya untuk teman-teman yang apply ke industri, non-profit, atau public sector, itu teman-teman bisa pakai resume. Tapi kalau CV itu sifatnya longer academic diary. 1-2 page boleh untuk teman-teman yang apply scholarship, akademia, medis, ataupun kayak fellowships, itu teman-teman bisa pakai CV. Jadi teman-teman lihat dulu, ketika teman-teman apply for a job, company-nya request apa? Resume atau CV? Nah, kalau misalnya CV, then you send the longer academic diary. Tapi kalau resume, send yang 1 page aja. CV ini kita buat one page, jadi yang di atas biasanya isinya personal information, kemudian yang di bawah education, bawahnya lagi experience, kemudian the rest goes like di bawah ya, publications ataupun honors, awards ataupun skills, interest teman-teman itu di bawah. Ini teman-teman bisa screenshot aja kalau misalnya teman-teman perlu template ataupun format. Nah, kalau teman-teman ada di semester awal, biasanya setelah personal information itu ada education. Tapi kalau misalnya mungkin untuk saya yang sudah ada pengalaman kerja, itu work experience di atas. Setelah personal information, work experience, kemudian education. Jadi simpelnya apa yang menarik untuk recruiter untuk melihat CV, ketika melihat CV teman-teman, itu boleh diletakkan di atas. Nah, sisanya seperti skills, interest, itu bisa goes yang di paling bawah. Tipsnya apa? 1-2 page masih boleh untuk CV. Kalau teman-teman kayaknya nggak mungkin kayak kepanjangan ya, terutama teman-teman yang ada di universitas. Dan CV ini biasanya kita lihat di dalam 6-7 seconds. Jadi di 6-7 detik aja, bayangkan teman-teman harus create selembar ataupun 2 lembar application yang bisa stand out. Nah, itu definitely teman-teman harus isi dengan skill-skill ataupun dengan experience yang memang sesuai dengan corporate-nya. Kemudian jangan lupa pakai bullet point. Ketika teman-teman menulis dalam bentuk paragraf, itu nanti akan dijelaskan di cover letter. Tapi kalau yang di CV itu biasanya pakai bullet points. Dan jangan lupa pakai chronological order. Jadi pengalaman yang recent, until present, ataupun sampai sekarang, itu ada di atas. Yang pengalaman sebelumnya di bawah. Jangan kebalik ya, teman-teman. Jadi yang terakhir, yang terbaru, itu yang ada di atas, kemudian diikuti oleh pengalaman sebelum-sebelumnya. Kemudian jangan lupa, di CV ini teman-teman banyak pakai action words. Kita nggak pakai passive words, kita nggak pakai kalau misalnya untuk future yang present kita pakai present tense, tapi untuk yang previous experience kita pakai past tense biasanya kalau pakai bahasa Inggris. Jadi be creative, pakai action words itu banyak banget contohnya. Teman-teman misalnya ini yang ada coordinated ataupun assisted, supervise, manage, lead, itu banyak banget. Jadi be kreatif, kalau bisa setiap verbs itu beda-beda tapi tetap on point. Kemudian ada lagi kalau teman-teman biasanya banyak pertanyaan. Kalau nggak pernah ikut aktivitas, nggak punya experience apa-apa, gimana Kak buat CV-nya? Definitely 3 things yang harus ada di dalam CV: personal information, education, dan experience. Experience-nya ini nggak harus pekerjaan full time ya, nggak harus pekerjaan part time ataupun nggak harus pekerjaan yang freelance, tapi experience yang ada di kampus juga boleh, organisasi, komite, ataupun school projects, itu nggak apa-apa. Kemudian interview. Nah, interview sendiri definitely kalau teman-teman banyak yang nervous, please don't. Karena interview ini merupakan salah satu sesi di mana teman-teman itu melakukan conversation dengan interviewer. Biasanya itu untuk akses apakah teman-teman ini akan di-hire atau enggak. Tapi kalau dari sisi teman-teman, saya juga suggest untuk teman-teman bisa menilai company-nya. Ini company ini cocok nggak? Kayak tadi pertanyaan, ini culture fit-nya oke nggak? Ini kira-kira cocok nggak? Bisa growing sama-sama nggak? Bisa contribute nggak? Bisa learn nggak? Nah, ini juga teman-teman harus punya idea dan juga berani untuk tanya balik ke interviewernya terkait pertanyaan yang masih ada di dalam pikiran teman-teman.
apakah memang ini perusahaan yang sesuai atau enggak. Nah, ini yang menarik teman-teman, definitely ketika interview, meskipun itu in person atau virtual, teman-teman smile dapat menurunkan tense ya. Kalau teman-teman nervous, just simple smile. Dan itu menunjukkan kalau teman-teman itu friendly. Kalau misalnya dengan interviewer, itu biasanya kondisinya ketika itu lagi tense, kemudian lagi awkward, nah itu smile will do as an icebreaker. Kemudian maintain eye contact. Kalau eye contact in person itu mungkin mudah bagi teman-teman karena kita seperti kayak ngobrol dengan teman kita. Tapi kalau misalnya ketika teman-teman melakukan virtual interview, definitely maintain eye contact-nya dengan lihat small dots yang ada di layar di webcam teman-teman. Itu ketika teman-teman lihat itu webcam nggak lihat layar, itu teman-teman akan maintaining ataupun akan terlihat seperti doing an eye contact. Tapi kalau misalnya teman-teman lihatnya ke layar, itu biasanya akan kesannya nunduk. Nah, let's say kayak teman-teman lihat saya lihat layar, ini kesannya kan nunduk. Jadi nggak maintaining eye contact. Kemudian yang ketiga, definitely sit tight. Sit tight dalam artian kalau teman-teman kelihatannya kayak lemes ataupun nggak semangat, itu interviewernya juga kadang-kadang bisa kebawa juga. Ini kenapa nih anak ini kok tiba-tiba nggak semangat ketika interview? Nah, itu banyak lagi question mark. Kemudian attire definitely teman-teman untuk interview pakai baju yang rapi, in person ataupun virtual interview definitely biasanya kalau yang cowok bisa pakai suits, nggak harus semuanya pakai dasi ya, tergantung industri yang teman-teman apply. Yang cewek bisa pakai blouse ataupun pakai blazer juga oke kalau interview. Nah, the power of first impression itu very important. Kalau tadi resume atau CV saya share, kita akan baca di 6 to 7 seconds. Kalau interview biasanya di 5 menit pertama, it's very important. Kalau di 5 menit pertama kita biasanya udah tahu, oh anak ini kelihatannya cocok, anak ini nggak cocok, ataupun kayaknya itu oke deh. Nah, itu di 5 menit pertama. So teman-teman jangan lupa untuk create your strong first impression di 5 menit pertama terutama ya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang body language. Ketika teman-teman interview, pastikan teman-teman tidak melakukan body language yang distracting. Ini semuanya yang ada di layar ini distracting. Mulai dari yang pertama, nggak pede. Mungkin yang cowok yang ada di sebelah kiri itu, dia lihat bawah. Kesannya nggak pede. Kemudian yang kedua, kesannya agak sombong. Yang ketiga, dia nervous, nggak nyaman, kipas-kipas, ataupun yang keempat, ngeliat handphone terus. Yang kelima, seperti acuh, tak acuh, nggak ada eye contact. Nah, kalau body language yang seperti ini, definitely akan, dalam tanda kutip, insult the interviewer. Karena kita pengen teman-teman untuk bisa performing atau show your best body language dalam artian teman-teman sit tight, proper, kemudian ya kayak tadi smile. Dan kalau di virtual interview itu be careful karena teman-teman akan melihat micro expression. Teman-teman lagi mikir itu juga kelihatan, kemudian background-nya let's say ada sesuatu yang ada di kamar lagi nggak rapi juga kelihatan. Jadi pastikan teman-teman punya background itu rapi, bersih, kemudian di yang terang, wifi-nya oke, atau internet connection-nya bagus, dan perhatikan gesture kecil-kecil. Let's say kalau teman-teman secara nggak sadar suka pegang-pegang rambut, let's say, ataupun kacamata, ataupun pegang bolpen. Nah, itu teman-teman dikurangi, karena gesture seperti itu, body language seperti itu akan mengganggu interviewer. Nanti salah topik interviewernya. Be careful ya, teman-teman. Nah, most asked interview questions, biasanya kalau teman-teman sering interview, kurang lebih nggak akan lari dari sini. Tell me about yourself, kenapa kamu posisi di sini, what can you do for this company, teman-teman skillnya apa, goalnya apa, dan do you have any questions. Nah, teman-teman kalau di rumah sebelum interview, teman-teman sebisa mungkin draft jawaban dulu untuk pertanyaan-pertanyaan yang general biasanya ditanyakan, supaya ketika teman-teman ditanya misalnya di awal, oke, Dian, let's say, tell me about yourself, nggak bingung, siapkan 1-2 menit draft tentang teman-teman, your past experience, your future. Nah, ini guideline aja. Memang nggak semua interview akan menanyakan ini, tapi biasanya ketika teman-teman sering interview, pertanyaannya nggak jauh-jauh.
Kalau dengan HRD di awal-awal seperti ini. Tips singkat interview yang pertama, be on time. Kalau teman-teman interviewnya apalagi virtual, teman-teman terlambat 1 menit, itu teman-teman udah consider late. Jadi be careful, be early. Kalau misalnya memang itu in person, mungkin 15 menit, 20 menit teman-teman udah sampai di lobby, di kantor masih oke. Tapi kalau misalnya virtual interview, 5 menit, 10 menit paling nggak itu safe untuk teman-teman udah join Zoom-nya. Karena just in case nanti ada trouble ataupun nggak bisa connect, masih ada buffer time. Tapi definitely you need to be on time. Kemudian share examples. Ketika saya bilang flow ini bagus loh time managementnya, tapi saya nggak share examples, nggak share bukti. Ketika interview ini akan terkesan ini benar nggak ya? Ini jangan-jangan nggak benar, bohong. Jadi sebisa mungkin teman-teman ingat-ingat, teman-teman kalau misalnya bilang, oke, saya ini punya time management yang bagus, contohnya apa? Contohnya ketika ada project sekolah, saya selalu submit within deadlines. Atau ketika meeting, saya selalu datanya on time. Share banyak examples, dan examples-nya itu bebas, nggak menutupi misalnya ini dari example ketika di bangku kuliah, ataupun ketika teman-teman berorganisasi, tapi definitely kasih contoh. Examples itu penting banget. Kemudian use positive words. Ketika interview kita dari HRD nggak pengen dengar sesuatu yang negatif, dalam artian saya nggak bisa, saya nggak mau, atau my ex boss itu nggak banget deh, galak banget, ataupun previous company yang kita kerja itu begini, dan itu semuanya negatif. Itu jangan. Ketika di interview, definitely kita pengen dengar sesuatu yang positif, apapun itu harus di-rephrase ke sesuatu yang positif. Nah, ask them questions. Ini juga penting banget ketika teman-teman interview, siapkan 1 sampai 2 sampai 3 ya, I would say, untuk questionnya. Jadi ketika mereka selesai bertanya, mereka akan menanyakan, oke, Rio, let's say Rio, kamu punya pertanyaan nggak untuk kami? Nah, itu wajib tanya. 1 ataupun teman-teman siapkan dari rumah 2 sampai 3 pertanyaan. Pertanyaannya bebas, tapi jangan sampai bertanya sesuatu yang ada di website. Misalnya teman-teman melamar ke Caribos, let's say. Melamar ke Caribos terus tanya, ini Caribos ini apps apa nih ya Kak ya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu malah menunjukkan kalau teman-teman nggak doing your homework. So definitely teman-teman siapkan pertanyaan yang lebih sifatnya lebih apa yang nggak bisa ditemukan di website. Corporate tentang culture-nya ataupun job desk-nya, challenge, dan lain sebagainya. Send thank you note, it's very important. Biasanya ketika kita interview 20 orang, yang send thank you note di bawah 5. Dan biasanya yang kita hire itu yang di bawah 5 itu. So definitely teman-teman show courtesy, show send thank you note, dan ketika teman-teman mengirimkan ini, entah via email, WhatsApp, ataupun phone call ya, itu sangat-sangat berarti dari HRD-nya. Well, job hunting, remember the purpose here is not the company to show you how they can meet your needs, atau ketika company itu memohon bahwa teman-teman itu bagus banget atau devoting your time and efforts. Tapi kalau misalnya di job hunting, biasanya misi teman-teman itu untuk showcase your value dan show the company how you would be the real asset. Jadi teman-teman bisa share ke company bahwa oke, skill saya ini bagus di sini, saya bisa kontribusi ke company itu ini. Nah, itu yang company pengen dengar. Kemudian highlight your professional experience, bisa freelance, internship, part-time, organizational leadership, dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman di sini ada yang pengen kerja ataupun intern di luar negeri nggak? Di sini ada ya, teman-teman boleh di chat box mungkin, teman-teman pengen ke negara mana. Ketika teman-teman pengen nanti punya international experience, itu biasanya company di luar negeri, mereka prefer seseorang yang punya cross-cultural skills. Dalam artian teman-teman bisa menguasai bahasa asing, ataupun punya volunteer ataupun travel experience, dan itu yang mereka lihat, itu yang teman-teman highlight untuk cross-cultural skills. I believe success is preparation because opportunity is going to knock on your door soon or later, but are you prepared to answer that?
Dalam artian mungkin kalau misalnya teman-teman besok ada company yang tiba-tiba kamu di-invite untuk interview, apakah teman-teman siap apa enggak? So definitely prepare early, plan earlier untuk teman-teman bisa sukses untuk find a job ke depannya. So thank you teman-teman, semoga useful untuk share tips sedikit tentang CV dan interview hari ini dan juga untuk job hunting. So let me know if you have any question. Thank you teman-teman. Boleh connect with me at Florencia Wiono at Bright Internships, dan semoga sesi hari ini useful untuk teman-teman. Thank you. Oke, thank you. Terima kasih banyak Miss Flo untuk sharing beberapa kayaknya ini knowledge baru juga mungkin buat kita, yang mana tadi kalau Miss Flo sempat mention soal CV yang ternyata nggak usah terlalu banyak. Kadang kita menilai, oke, kita harus banyakin CV-nya supaya terlihat lebih profesional, punya pengalaman yang tinggi. Ternyata terlalu banyak juga mungkin HR nggak sebegitu punya waktu banyak ya untuk melihat semua dari setiap pages ya. Jadi mungkin dimaksimalkan, di-highlight aja mana yang penting untuk dituliskan, untuk dikirimkan, sehingga company-nya atau HR-nya mungkin bisa melirik CV Sobat Cari semuanya nih. Tadi yang sudah dijelaskan sama Miss Flo kayaknya sudah sangat jelas ya, Sobat Cari semuanya sudah bisa dipahami dan tentunya bisa diaplikasikan. Tapi sesuai dengan janji saya di awal, bahwa kita akan membuka juga sesi Q&A. Jadi Sobat Cari boleh menuliskan pertanyaannya, karena rekan-rekan panitia ini kayaknya udah kirim linknya nih di kolom komentar Zoom yang ada di bawah ini ya, di bawah ini. Jadi bisa langsung aja diklik linknya, jangan lupa tulis nama sama emailnya dengan pertanyaannya juga, karena akan ada 5 pertanyaan terbaik yang terpilih nanti akan mendapatkan hadiah spesial dari Cari Bos. Jadi sambil menunggu kita untuk mengumpulkan pertanyaan dari Sobat Cari semua, mungkin kayaknya enaknya kita sesi foto bersama dulu ya Miss Flo, biar yang lagi pakai alis masih rapih, alisnya begitu ya, lipstiknya masih on gitu, karena ini masih awal-awal sesi, belum sampai sesi pertanyaan. Jadi mungkin kita bersiap untuk sesi foto bersama dan saya akan alihkan ke rekan-rekan panitia. Silahkan rekan panitia. Baik, terima kasih Kak Salma. Untuk selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Mohon diaktifkan kembali kamera teman-teman untuk bisa kita sebagai dokumentasi. Saya hitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, ada beberapa slide. 3, 2, 1. Terakhir. 3, 2, 1. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas foto bersamanya. Mungkin nanti rekan-rekan Sobat Cari bisa melihat fotonya, kira-kira aku kece nggak ya foto tadi? Bisa lihat aja, nanti akan di-upload juga di sosial media Cari Bos. Bisa di-follow aja Instagramnya @caribos, atau TikToknya juga ada, Twitternya juga ada dengan ID yang sama @caribos. Tapi jangan lupa juga untuk follow Instagram Bright Internship juga, karena di situ akan banyak sekali informasi-informasi yang luar biasa menginspirasi tentunya untuk Sobat Cari semua dalam tips and trik mencari kerja, CV, persiapan interview, dan lain-lainnya. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Cari Bos, Sobat Cari, karena di aplikasi Cari Bos juga ada beragam macam artikel, tips and trik, motivasi, sampai mungkin yang lagi galau, yang mau resign, atau lagi quarter life crisis mungkin ya, bisa dilihat nih, baca-baca artikelnya, mungkin jadi terinspirasi, jadi termotivasi kembali. Kalau misalnya mau cari peluang pekerjaan baru juga bisa dilihat di aplikasi Cari Bos, karena banyak informasi lokal terbaru. Dan coming soon nih Sobat Cari, di aplikasi Cari Bos akan ada fitur video pelatihan yang sudah siap akan diakses dalam beberapa minggu ke depan. Jadi langsung aja buruan download aplikasi Cari Bos, gratis karena semuanya tersedia di Play Store dan App Store. Masih menunggu pertanyaan dari rekan-rekan Sobat Cari semuanya, karena saya ingetin lagi, kalau mau kirim pertanyaan langsung aja isi link yang ada di kolom chat box. Jangan lupa tulis nama dan alamat emailnya, karena nanti akan ada pertanyaan 5 orang terpilih yang terbaik dapat hadiah spesial dari Cari Bos. Tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mendingan kita lihat yang satu ini dulu yuk.
Oke, cari bos, cari kerja, cari bos aja. Buruan download aplikasi Cari Bos karena gratis. Tentunya sudah tersedia di Google Play Store dan juga sudah tersedia di App Store. Rekan-rekan Sobat Cari semua, jangan lupa untuk mengisi link presensi juga ya, link absensi, karena kebutuhan link absensi itu juga nanti akan disesuaikan untuk sertifikat, e-sertifikat rekan-rekan semua. Jadi silahkan untuk mengisi link e-sertifikatnya, link presensinya sekarang juga, karena ada durasinya nih rekan-rekan Sobat Cari semua. Jadi kalau webinarnya sudah selesai, link presensinya udah nggak bisa diisi. Jadi mendingan boleh sambil didengerin, sambil diisi, nyambil-nyambil gitu, atau mungkin boleh dari handphone, atau kalau dari laptop boleh buka tab yang baru gitu ya untuk isi link presensinya gitu. Dan juga kita ada polling nih, katanya teman-teman panitia ada polling di Zoom. Silakan diisi aja pollingnya. Saya juga nggak tahu polling apa, mungkin biar nggak penasaran bisa sambil dilihat aja. Pollingnya diisi karena sambil memasuki sesi Q&A yang paling ditunggu-tunggu. Udah banyak banget pertanyaan yang masuk nih, Miss Flo. Karena memang 300 lebih orang ini yang nggak malam mingguan, atau yang malam mingguannya sambil dengerin webinar, ini betul-betul semangat dengan pertanyaan yang lumayan banyak nih, Miss Flo. Mungkin kita langsung aja mulai sesi Q&A-nya dari pertanyaan pertama. Ini datang pertanyaannya dari Kak Ragil Triwahyudi. Oke, pertanyaannya gini, Miss Flo. Izin bertanya, dalam pembuatan CV, apakah lebih baik membuat CV ATS, Applicant Track System, ATS itu, atau CV kreatif? Terima kasih sebelumnya. Oke. Gitu, biasanya kalau teman-teman melamar pekerjaan, apalagi di perusahaan yang multinasional ataupun di perusahaan internasional sudah pakai ATS, itu pastinya jawaban saya yang ATS. Saya selalu sharing ke teman-teman peserta webinar ya, Bright Internships ataupun dengan partners, jangan mengorbankan konten dari CV demi desain yang cantik. Karena kalau misalnya teman-teman memang melamarnya posisi desain, itu ada yang namanya portfolio, di mana teman-teman bebas berkreasi. Jadi desainnya di situ aja teman-teman. CV-nya tetap yang ATS friendly. Memang masih nggak apa-apa sih dengan color dan lain sebagainya. Tapi ketika CV teman-teman ini nggak ATS friendly, sayang nanti nggak terbaca. Karena kalau misalnya ATS perusahaan yang sudah menggunakan sistem ATS, itu CV teman-teman akan diseleksi oleh mesin. Nggak lagi diseleksi oleh manusia, bahkan nggak sampai ke tangan kita para HRD atau HCD itu nggak sampai. Jadi sayang banget kalau misalnya CV teman-teman nggak ATS friendly. So I think I would go for ATS rather than creativity ya. Oke, thank you Miss Flo. Jadi begitu ya tadi kakaknya jawabannya, mudah-mudahan juga menjawab pertanyaannya. Jadi kayaknya disarankan untuk menggunakan format CV ATS gitu ya, Miss Flo ya. Biar kita ngambil aman aja, atau mungkin bisa, kita kan nggak pernah tahu ya Miss Flo, ternyata komponen tujuan kita dia by human gitu untuk ngecekin CV-nya, atau ternyata emang pakai sistem ATS itu tadi. Jadi kayaknya kita ambil cara yang aman aja gitu supaya mungkin bisa lolos CV-nya. Begitu ya Kak ya. Mudah-mudahan bisa diterima jawabannya. Oke, kita move on Miss ke pertanyaan kedua. Ini kayaknya pertanyaan dari 1000 umat karena dari sekian banyak pertanyaan yang muncul, ini hampir sama pertanyaannya seperti ini. Dan saya memberikan perwakilan aja ya. Ini pertanyaan dari Fajar Sakbandi yang mewakili teman-teman yang lain. Pertanyaannya, bagaimana bagusnya isi CV dari seorang fresh graduate non-pengalaman, non-organisasi, dan non-prestasi. Nah, gimana tuh Miss Flo? Nah, itu teman-teman, kita harus plan ahead ya. Ketika teman-teman ingin mencari pekerjaan, let's say di semester 5, sudah mulai cari internship, ataupun di semester akhir, teman-teman mau mencari pekerjaan, definitely plan earlier, ataupun start planning your career itu as early as possible. Nah, itulah kenapa biasanya nggak akan ada lagi pertanyaan, kalau nggak ada experience gimana, kalau nggak ada committee experience, organizational experience, leadership experience bagaimana, itu karena semuanya udah plan early. Tapi just in case teman-teman udah terlewat dan sekarang ini udah mau lulus dan besok udah mulai apply kerja dan selama ini belum pernah ikut experience apa-apa. So the easiest ada 3 konten: personal contact, your education,
dan juga experience-nya in the sense of school project. Jadi masih boleh. Teman-teman kalau misalnya nggak punya pengalaman part-time ataupun internship ataupun yang lain, teman-teman di kampus kan pasti banyak ya. Let's say jurusannya marketing, pasti project marketing itu pasti banyak. Itu teman-teman bisa dimasukkan juga. Tapi memang dari company itu yang kita lihat biasanya experience itu leadership-nya. Pernah nggak leading sesuatu divisi ataupun anak ini udah sering part-time loh, udah sering magang loh, itu yang kita lihat. Tapi just in case you don't have anything, school project masih boleh. Atau volunteer, itu juga boleh. Oke, terima kasih Miss Flo atas jawabannya. Jadi mungkin kalau aku bisa summary sih, semua project yang mungkin pernah digarap di sekolah, di kampus itu bisa dimasukin aja ya, atau job volunteering kayak misalnya nih kalau di rumah tuh ada Karang Taruna gitu ya Miss Flo ya, nggak apa-apa ya dimasukin, kan itu juga teamwork juga gitu kalau nggak ada yang lain. Atau mungkin di sekolah pernah tuh kayaknya dulu SMA disuruh bikin donat terus dijualin, itu kayaknya juga bisa tuh dimasukin ya. Berbagai macam kegiatan yang memang support atau misalnya relate dengan company yang mungkin sobat cari lamar bisa disisipkan aja. Begitu mungkin ya Miss Flo, dan tadi yang bertanya mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Dan kita juga langsung move on aja ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Kak Arum Sekar Mandara. Izin bertanya Kak, untuk CV pada bagian yang menceritakan tentang diri, sebaiknya diisi mengenai apa saja ya? Terima kasih. Oke. CV yang section apa? Sorry, Sam. Tentang diri, Miss. Kayaknya tuh ada di atasnya suka ada tuh about myself gitu-gitu deh. Itu isinya apa ya, Miss? Kalau misalnya CV di personal information, biasanya di paling atas udah nggak usah sebut kata-kata CV lagi ya teman-teman, nggak usah sebut kayak tulis kurikulum kita lagi, itu satu. Jadi karena masih banyak di CV kita masih temukan di atas CV, bukan Salma itu bukan, tapi kayak CV di atas. Satu untuk personal contact, definitely langsung nama, kemudian biasanya ada address, kontaknya itu biasanya WhatsApp, phone ataupun phone, dan email. So definitely emailnya ini pastikan teman-teman email yang proper ya, yang profesional. Kalau yang di sini yang masih pakai email yang very cute, yang masih misalnya salmacantik@gmail.com, itu jangan ya teman-teman, itu udah dihapus. Pasti pakai email yang memang isinya nama yang profesional. Kemudian dari segi sosial media juga boleh dicantumkan, itu biasanya teman-teman pakai short form aja. Kalau di LinkedIn itu ada fitur untuk shortening your name. Jadi misalnya kalau usahakan sebisa mungkin nama sosial media teman-teman itu sama semua. Let's say @florenciawiono itu bisa ditemukan di Instagram, Facebook ataupun LinkedIn. Jadi nggak perlu ditulis www.linkedin. Bla bla bla, itu nggak perlu kalau di CV. Satu itu kalau terkait personal contact. Nah, yang kedua, kalau di CV sometimes ada yang menulis personal qualification. Nah, itu short form, short story, itu recap dalam artian let's say teman-teman punya 5 years experience di bidang sales terkait A, B, C. Nah, itu boleh. Itu biasanya tentang short summary teman-teman, tentang skill-nya dan experience, dan yang berhubungan dengan job description yang dilamar. Itu kalau yang tentang diri sendiri di CV. Oke, sip. Terima kasih Miss Flo. Tadi juga Kak Arum mudah-mudahan bisa terjawab ya. Jadi nggak kebingungan lagi nih nulis tentang personal information ya. Di bagian atasnya tuh sekarang udah kebayang mau menulis apa. Secara garis besar aja ya Miss Flo, ya nggak usah panjang-panjang sampai 2 paragraf gitu. Cukup singkat aja, tapi short aja tapi mungkin mewakili keseluruhan. Karena kalau misalnya ada submission cover letter, itu bisa tulis panjang beberapa paragraf, 3 paragraf itu masih oke di cover letter. Tapi kalau di CV sayang space-nya nanti. Kalau misalnya itu paragrafnya panjang, lebih baik bullet points dengan isi skill dan experience teman-teman. Oke, iya, kita alokasikan buat hal lain yang lebih penting begitu ya, mungkin space di CV, karena kan nggak bisa di sana itu tidak berlembar-lembar ya untuk CV. Oke, gitu ya Kak Arum, mudah-mudahan bisa terjawab tadi pertanyaannya. Ini kita langsung cepat aja, Miss. Kita mau move on ke pertanyaan selanjutnya. Ini aku pilih dari 2
pertanyaan yang ternyata hampir mirip, ini datang dari Kak Alga Mahdi Syafi dengan Kak Evita Rosa. Ini pertanyaannya soal interview nih sekarang, Miss. Jadi kalau misalnya saat sesi wawancara, kita memangnya diharuskan menggunakan bahasa yang formal ya. Bisa nggak sih menggunakan bahasa yang informal agar meminimalisir perasaan gugup atau nervous ketika interview? Itu gimana nih, Miss? Nah, kalau saya lebih cenderung di awal, pastikan itu formal. Tapi ketika teman-teman udah mulai flowing ya, mulai udah 3 menit, kemudian 5 menit, dan interviewernya itu move ke non formal, mungkin dia bahasanya mungkin lebih turun ke lebih yang friendly atau apa, itu teman-teman bisa ikut. Tapi ketika interviewernya itu sangat formal dan teman-teman menjawab pertanyaannya dengan informal, itu kesannya agak kurang bagus di sisi interviewernya. Tapi kalau misalnya interviewer udah bersikap, oh mereka chill banget, kemudian yang super friendly, kata-katanya juga nggak terlalu formal, itu masih oke untuk diikuti. Sebisa mungkin, tapi di awal, first impression-nya itu harus formal. Dan kalau misalnya, sekarang udah banyak ya company-company yang di Jakarta yang interviewnya pakai bahasa Inggris. Ataupun di Indonesia ini udah banyak yang pakai bahasa Inggris. Nah, itu kalau mereka interviewnya pakai bahasa Inggris, teman-teman reply-nya pakai bahasa Inggris juga. Tapi kalau misalnya mereka bahasa, tentukan aja bahasa. Jangan sampai ketika mereka bertanya bahasa Inggris, teman-teman jawabnya nanti bahasa. Nanti campur aduk itu jadi kesannya juga kurang. Sesuaikan aja, vibe-nya sesuaikan dari interviewer teman-teman. Oke, jadi harus dipahami juga ya, Miss, kayak ngobrol aja gitu alurnya, polanya seperti apa gitu dengan interviewer. Jadi ketika mungkin interviewnya bicara formal, kita ikuti gitu ya di 5 minutes awal, kemudian ketika selanjutnya sudah mulai santai, kita bisa ikutin alurnya. Jadi saling memahami dan saling mengerti kali ya, Sobat Syari, kayak lagi PDKT gitu. Kalau first dating tuh kayaknya, oh kita lihat dulu nih, oh dia ngomongnya gimana. Begitu kali ya, Miss Lo ya, meraba-raba gitu dengan interviewer. Maksudnya bukan meraba-raba sentuhan, tapi meraba-raba pola alur komunikasinya ketika interview. Begitu ya tadi kakak-kakak yang saya sudah gabungkan pertanyaannya karena hampir mirip soal nervous ketika interview. Mudah-mudahan terjawab dan next interview nggak nervous lagi ya Miss Lo ya. Mudah-mudahan lancar untuk interview ke depan. Oke, kita move on lagi Miss ke sesi atau ke pertanyaan selanjutnya. Ini datang dari Reina Rizky. Ini kayaknya dialami oleh para fresh graduate nih Miss, yang suka apply CV atau apply ke banyak perusahaan, tebar jaring gitu. Karena pertanyaannya gini, apakah boleh mengirim CV yang sama ke setiap lamaran yang saya apply? Atau harus beda-beda, gimana tuh? Gini, kalau boleh, tentunya boleh. Tapi acceptance untuk diterimanya, biasanya kalau kirim general CV itu nggak seberapa tinggi. Karena apalagi kalau perusahaannya pakai ATS ya, pakai ATS system. Kalau perusahaannya pakai ATS, mereka baca keywords. Ketika teman-teman mulai melamar kerja, let's say di perusahaan A, keywords-nya misalnya desainnya bagus ataupun copywriting-nya bagus atau butuh berapa tahun pengalaman atau experience. Nah, kalau CV-nya nggak ada keywords, job description-nya sama sekali, itu nggak akan terbaca di ATS-nya. Jadi kalau misalnya kirim random CV, general CV, itu sayang. Satu itu. Kemudian yang kedua, setiap perusahaan pastinya mencari talent yang berbeda-beda, satu dengan yang lain. Dan biasanya talent yang dicari ini ada spesifikasi khusus. Keyword-keywordnya teman-teman temukan. Di posisi ini tuh suka kandidat yang seperti apa. Nah, itu di situ di CV-nya mulai diupdate lagi dan disesuaikan satu perusahaan itu satu CV yang memang sesuai. Jadi untuk meningkatkan chance untuk diterima, lebih baik itu dedicate satu CV untuk satu perusahaan khusus. Dan kalau saya akan apply ke perusahaan yang memang benar-benar kita suka ataupun useful untuk future karir kita. Jangan sampai teman-teman merasa kayak udah deh, saya apply ke 100, nanti yang telepon saya duluan saya terima. Itu jangan, karena sayang banget teman-teman. Apalagi kalau teman-teman mencari internship ya, internship itu kan the new way of interview, dalam artian
ketika teman-teman selesai internship, performance-nya bagus, teman-teman akan direkrut jadi full time. Nah, kalau teman-teman mulai dari awal, searching internship-nya random, spread out resume atau CV-nya ke 100 company, nanti sayang ketika teman-teman di offer, teman-teman nggak terlalu suka, jadi kayak sort of kayak wasting your valuable time. Jadi pastikan teman-teman dedicated ke perusahaan yang memang ideal company yang teman-teman suka, ataupun ke second tier-nya, tapi tetap industri yang sama, posisi yang cocok untuk teman-teman baru di-apply. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Miss Fol. Jadi begitu ya Kak Reina. Mungkin bisa dipilih-pilih juga company-nya. Jadi jangan asal apply gitu. Ah udah deh apply aja dulu gitu. Kalau bisa dipilih-pilih lagi yang mungkin sesuai atau relate dengan studi background-nya, dengan passion-nya juga. Terus ada career path-nya juga udah jelas. Dan nanti dari situ kan semakin mengerucut, kita juga bisa akhirnya mempersiapkan CV yang berbeda-beda gitu ya. Karena kayaknya betul juga sih Miss Lo, sayang ya kalau misalnya ternyata ini kan peluang baru nih, ada locker, jarang lagi misalnya nanti waktu ada open lockernya gitu. Jadi kayaknya mendingan ketika ada momen lockernya dimanfaatkan semaksimal mungkin, dipersiapkan semaksimal mungkin, dimulai dari CV-nya dibuat berbeda gitu. Mudah-mudahan terjawab ya Kak Reina, semangat untuk menyusun CV dan apply-nya. Mudah-mudahan ada kabar terbaru dari pengiriman CV-nya nih selanjutnya ketika udah dibuat berbeda ya. Oke, kita move on lagi ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Faisal R. Irfani. Faisal R. Irfani. Pertanyaannya, di dalam CV sendiri, Miss, katanya ada summary. Apakah itu penting? Nah, jika penting, apakah berkolerasi dengan personal branding pelamar yang dapat menjadi nilai plus bagi HR? Biasanya kalau misalnya di CV, nggak semuanya mencantumkan summary. Kalau misalnya teman-teman udah punya experience-nya banyak, kemudian dari ada edukasi, skill-nya banyak, pernah ikut banyak aktivitas, itu kan udah penuh. Biasanya summary-nya nanti ditulis di cover letter. Ataupun ketika interview nanti teman-teman akan sharing kan, biasanya itu. Tapi kalau teman-teman yang minim konten, yang pengalamannya nggak banyak, biasanya ada using the space for summary, a short summary. Dan tentunya short summary ini harus link dengan posisi yang dilamar. Kalau bisa pakai keyword-keywordnya. Oh, mereka cari orang yang misalnya hardworking atau apa. Itu tetap kasih beberapa keywords yang memang sesuai dengan posisi yang dilamar. Oke, jadi sebetulnya nggak wajib ya, Miss ya? Nggak wajib ya, berarti itu bukan poin atau kerangka yang harus selalu ada gitu ya, jadi boleh menjadi optional aja. Gitu ya Kak, mudah-mudahan terjawab dalam penyusunan CV selanjutnya, kira-kira summary mau dimasukin atau enggak gitu ya. Oke. Kita move on lagi nih Bu ke beberapa pertanyaan terakhir. Ini datang dari Inesia Dian, Kak Inesia Dian. Ini pertanyaannya, apa saja sih hal yang kelihatannya remeh, namun ternyata berdampak besar bagi pelamar ketika saat mengikuti sesi wawancara atau interview kerja? Gimana, Miss? Body language. Satu, kadang-kadang kita nggak kerasa ya, kayak tadi misalnya ketika datang di suatu tempat, kita suka gerak-gerakin apa misalnya bolpen, atau kita nggak fokus, nggak ada eye contact, itu pasti small details yang buat interviewer itu nggak interest ke depannya. Yang pertama itu satu, body language, hal-hal remeh seperti itu. Kemudian yang kedua, hal-hal remeh seperti mungkin terdengar teman-teman itu apa ya, kayak entah kepedean atau nggak pede. Ini memang kesannya kayak simple. Oh, saya ini bagus di sini, tapi nggak ada proof-nya. Itu kesannya kayak dari interviewer, anak ini beneran nggak sih? Beneran skill-nya seperti itu nggak? Ataupun yang nggak pede dalam artian, iya saya nggak bisa Pak, dalam artian belum pernah, ataupun kemarin di previous company-nya nggak bagus dan lain-lain. Nah, semua negative sentence ataupun sesuatu yang mungkin kesannya memang itu jujur, itu simple, tapi
terdengar dari interviewer itu kurang bagus. Itu mungkin 2 poin yang perlu dia perhatikan, memang body language. Dan hal kecil yang ketiga, kalau teman-teman terlambat. Itu yang itu yang sangat signifikan ya, apalagi kalau interviewnya dengan perusahaan di luar negeri, itu biasanya on time 10 lebih 15. Kemudian ada next candidate itu 10 lebih 35. Next candidate itu 10 lebih 50. Itu exactly kayak menit-menitnya itu mereka hitung. Benar nggak Salma? Benar. Kalau di luar, iya benar kan. Jadi kalau di Indo mungkin jam 10.00 masih oke. Tapi kalau di sana tuh kadang 10 lebih 10 interviewnya. Nah, itu harus exactly lebih 10 menit itu harus sudah on. Nah, itu yang 3 kriteria yang simple tapi very very important. Oke, terima kasih Miss Flo. Tadi mungkin perlu jadi pertimbangan juga ya, kadang mungkin habitnya kita, kebiasaannya kita menganggap kayak perbedaan menitnya cuma 2 menit, 3 menit, 5 menit tuh ya udahlah gitu, nggak masalah. Tapi mungkin beberapa company, spesial lagi mungkin di multinational company atau yang lain-lain, itu mereka sangat memperhatikan menit gitu ya. Jadi harus diperhatikan juga mengenai ketepatan waktu gitu ya. Misalnya itu juga hal yang kita karena kebiasaan nganggap enteng gitu ya, karena cuma perbedaan menit, tapi ternyata di momen-momen ini menjadi mungkin first impression pertama juga ya, dengan ketepatan waktu itu, oh ini orang kayaknya on time, bertanggung jawab terhadap waktunya. Mungkin seperti itu ya, mudah-mudahan bisa terjawab, sukses untuk interviewnya, perhatikan body language, kemudian antara confident sama approval-nya gitu ya, pembuktiannya harus kelihatan juga, dan yang ketiga ketepatan waktu. Sukses buat kakaknya untuk interview, mudah-mudahan jawaban tadi bisa membuat semangat dan sukses di interview selanjutnya. Miss Flo, kayaknya yang pertanyaan tadi menutup sesi Q&A kita nih, aduh sedih banget karena waktunya sudah habis, nggak kerasa banget, padahal masih seru banget diskusi sama sobat cari semuanya di sini, ngomongin soal interview, ngomongin soal CV, mudah-mudahan juga bisa terjawab ya rekan-rekan sobat cari semua, dan bisa semangat lagi untuk menjadi pencari kerja yang memiliki value tinggi, CV-nya jadi sekarang ada value tinggi dan siap untuk interview karena udah dipersiapin nih lewat webinar ini. Mungkin sebelum ditutup Miss Flo, aku minta mungkin ada closing statement dari Miss Flo untuk sobat cari yang sudah hadir di webinar malam ini. Oke, buat teman-teman yang sudah hadir hari ini, first of all, thank you banget untuk Cari Bos, dan juga thank you for having me in Bright Internship, dan juga teman-teman yang semuanya udah hadir pada hari ini. Teman-teman do plan ahead, prepare early untuk karir teman-teman ke depannya, mulai dari as simple as teman-teman buat aplikasi yang perlu di-update resume atau CV. Kemudian teman-teman prepare juga dari segi interviewnya, bagaimana cara menjawab pertanyaan. Kayak tadi ada beberapa general interview questions yang teman-teman bisa coba drafting jawabannya. Kemudian jangan lupa juga yang penting itu personal branding. Kalau teman-teman belum punya LinkedIn di sini, make one setelah event ini karena it's free. Kalau teman-teman punya Instagram, punya TikTok, definitely LinkedIn juga harus punya karena itu adalah sosial media yang bisa menghubungkan teman-teman dengan dunia profesional ataupun experts. Ketika teman-teman sudah prepare, plan ahead, jangan lupa teman-teman bisa mulai searching your ideal companies dan coba apply. Teman-teman, definitely saya doakan semuanya semoga sukses untuk future karirnya dan always skill up now. Thank you teman-teman. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Miss Flo atas kesempatannya. Mudah-mudahan beberapa tips and tricks yang disampaikan hari ini juga bisa menginspirasi sobat cari semua yang sudah meluangkan malam minggunya, yang biasanya dipakai malam mingguan, tapi kayaknya hujan ya di tempatnya sobat cari ini, jadi pada ngumpul di sini nggak apa-apa, walaupun malam mingguannya nggak sama Doi, tapi sama Miss Flo dan sama Cari Bos di sini dengan Bright Internship juga mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang banyak banget supaya bisa diaplikasikan ketika melamar kerja di esok hari. Terima kasih Miss Flo sekali lagi untuk kehadirannya, untuk sharing-sharing ilmunya di sini. Mudah-mudahan Miss Flo juga sehat selalu, sukses selalu dengan Bright Internship-nya, semakin bercahaya, semakin gemilang. Seperti namanya, Bright Internship selalu bercahaya terus. Mudah-mudahan juga kita bisa collab lagi nih, Miss Flo, di kedepannya, di webinar selanjutnya atau di project-project lainnya sama Cari. Terima kasih banyak.
Oh ya, dan hari ini karena hari ini yang ikut banyak banget. Tadi ada Insta Story ya, Insta Story tag ke Caribos ya. Teman-teman juga boleh feel free untuk tag Bright Internships, tag Valencia Wiono juga untuk apa yang bisa didapat, apa yang udah didapat dari sesi hari ini. Nanti boleh deh kita bagi untuk 3 orang yang beruntung untuk bisa dapat free career prep dengan advisor Bright Internships. Wow, terima kasih Bright Internship, terima kasih banyak atas hadiahnya. Jadi diingetin kembali, Sobat Cari semua. Silakan tadi mungkin udah pada kirim rekam-rekam video atau misalnya capture catatan dari webinar hari ini. Silakan di-upload di Instagram Story aja. Jangan lupa untuk tag @Caribos dan juga Instagram Bright Internship @BrightInternship. Benar ya Miss Flo ya? Iya, saya tuliskan ya. Oke, boleh Miss Flo kalau misalnya bisa tulis aja biar tidak ada kekeliruan dari teman-teman juga. Jadi nanti akan ada hadiah spesial dari Caribos juga ditambahin juga untuk 3 orang dari Bright Internship. Luar biasa nih antusiasmenya Sobat Cari semua di webinar malam hari ini. Bergelimang hadiah. Tapi pastinya selain hadiah juga ada informasi atau pengetahuan baru yang bisa dimanfaatkan yang pastinya lebih berharga dari lain-lainnya ya. Bisa bermanfaat terus-menerus gitu. Oke deh, kalau gitu karena misalnya ini waktunya juga sayang sekali sudah habis, jadi mungkin ini tandanya juga saya sama pamit undur diri di sesi inti Cari webinar ini. Tapi Sobat Cari jangan kemana-mana dulu, karena sesuai janjinya tadi, bahwa kita akan ada undian hadiah dari Caribos. Jadi giveaway-nya banyak, tadi kalau kata MC ada dari link Persensi, ada Instagram Story, ada pertanyaan. Nah tadi juga yang udah ngirimin pertanyaan, yang sudah ngasih nama dan alamat emailnya ditunggu aja, nanti hadiahnya akan dikirim melalui email. Jadi habis ini jangan kemana-mana dulu karena banyak pengumuman hadiah lainnya. Kemudian juga jangan lupa di tag Instagram Caribos, Bright Internship, di follow juga. Dan yang utamanya jangan lupa untuk download aplikasi Caribos, gratis, semuanya tersedia di Play Store dan juga di App Store. Jadi sekarang buruan aja download nih, langsung di scan tuh, udah ada di layarnya Sobat Cari semua. Dia langsung keluarin HP aja, langsung connect ke Google Play Store atau App Store gitu ya, karena mumpung gratis downloadnya banyak banget fiturnya yang bisa dinikmatin. Apalagi tadi ngomongin CV, di aplikasi Caribos juga punya CV value yang bisa ngasih nilai CV Sobat Cari semua. Jadi kayaknya Sobat Cari bisa tahu nih value CV Sobat Cari itu seberapa. Langsung aja makanya download aplikasi Caribos buat praktekin fitur CV analyzer tersebut. Oke deh kalau gitu, karena kayaknya udah nggak sabar, kira-kira aku masuk lah ya di undian giveaway selanjutnya. Kalau gitu kayaknya sama pamit, terima kasih semuanya atas webinar hari ini, mudah-mudahan pengetahuannya, ilmunya bermanfaat di kehidupan nyata. Mohon maaf sekali kalau misalnya ada banyak kesalahan di sesi webinar ini. Saya sama pamit, terima kasih Miss Flo sekali lagi, dan kita kembali ke Tiara. Baik, terima kasih Kak Salma. Terima kasih untuk Valencia yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. Semoga kita semua bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah disampaikan oleh beliau. Mengingatkan kembali untuk para Sobat Cari untuk mengisi presensi kehadiran yang ada di room chat, karena hanya peserta yang mengisi presensi kehadiran yang akan mendapatkan e-sertifikat, dan sertakan pula penulisan nama lengkap untuk menghindari kesalahan pencantuman nama di e-sertifikat. Sesuai yang dijanjikan sebelumnya, kegiatan webinar ini akan memberikan giveaway, yaitu berupa voucher 100 koin Caribos yang akan diberikan kepada 5 orang yang beruntung. Mari kita langsung masuk ke sesi pengundian. Baik, berikut sudah ada nama-nama dari hasil pengisian presensi kehadiran. Kira-kira siapa ya malam hari ini yang akan mendapatkan voucher 100 koin Caribos? Mari langsung hitung mundur. Ya, kita lihat siapa pemenang pertama yang akan mendapatkan 100 koin Caribos. Ini untuk pemenang pertamanya ada Kak Marson AKC. Selamat Kak Marson mendapatkan 100 koin Caribos. Dan kita langsung beralih ke pemenang yang kedua, langsung saja. Untuk yang lain jangan bersedih, mungkin kali ini nama kalian yang bakalan muncul. Untuk pemenang keduanya, di sini ada Kak Muhammad Rian Setiawan.
Selamat untuk Kak Muhammad Rian Setiawan mendapatkan 100 koin Cari Bos. Lanjut kita langsung putar ke pemenang yang ketiga. Pemenang ketiga koin 100 Cari Bos di sini ada siapa nih? Di sini ada Kak Dede Erwin Hidayat. Wah, selamat untuk Kak Dede Erwin Hidayat. Wah, teman-teman, tersisa 2 lagi pemenang nih. Semoga kali ini nama kalian ya yang muncul. Ayo, silakan mulai. Untuk pemenang keempat, di sini ada pemenang keempatnya. Di sini Kak Suci Dwi Jayanti. Wah, Kak Suci selamat, dan yang kita tunggu nih pemenang terakhir. Kemudian Kak. di sini pemenang terakhirnya yaitu Kak Kaini Afianti. Wah, selamat. Selamat untuk Kak Kaini memenangkan 10 koin dari Cari Bos. Selamat untuk para pemenang yang beruntung pada malam hari ini, dan untuk kalian, para Sobat Cari yang belum beruntung, jangan berkecil hati, karena kalian bisa mendapatkan hadiah lainnya dengan membuat Instagram Story yang menarik, unik, ataupun outstanding, dan bisa langsung menandai akun dari Instagram Cari Bos di akun @caribos_id, dan tag juga akun @bright_internship, serta akun Miss Flo @Florencia_Wiono. Hadiah dari Cari Bos akan diumumkan kemungkinan pada hari Senin. Instagram Story yang paling menarik yang akan dipilih sebagai pemenangnya. Jangan lupa untuk terus pantengin Instagram Cari Bos. Bagi kalian para Sobat Cari, jangan lupa untuk follow akun sosial media dari Cari Bos untuk mendapatkan info-info menarik lainnya. Dan juga jangan lupa untuk download aplikasi Cari Bos, karena mendownloadnya gratis. Dan juga tersedia di App Store maupun Play Store. Karena aplikasi Cari Bos merupakan aplikasi terobosan terbaru yang akan memudahkan kalian untuk mencari pekerjaan dengan chat langsung bosnya, serta banyak sekali fitur-fitur yang akan disediakan. Ingat, Cari Bos, cari kerja, cari bos aja. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih kepada para peserta Cari Webinar Series yang telah menyempatkan diri untuk bergabung pada acara webinar malam hari ini. Saya, Tiara, pamit undur diri. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.